Halo sahabat bisnis dimanapun Anda berada, salam sukses selalu. Ya mungkin untuk kali ini ada sedikit yang aneh dengan video saya. Kenapa? Karena di belakang saya ada beberapa sapi. Ya, karena kenapa? Karena kali ini saya mau mengupas habis tentang peternakan sapi di area pinggiran. Mudah-mudahan sepanjang video yang saya sajikan kali ini bisa menginspirasi untuk sahabat bisnis dimanapun Anda berada, terutama sahabat bisnis yang berada di wilayah-wilayah pinggiran. Siapa tahu ada keinginan untuk membuat usaha di bidang peternakan sapi. Kesempatan kali ini saya akan wawancara langsung kepada salah satu peternak sapi yang sudah berjalan. Berapa sih penghasilan per bulan? Kira-kira estimasi dari 1 ekor sapi dan lain sebagainya. Untuk itu, ikuti video saya sampai habis. Bapak Arif, selamat. Ya, sahabat bisnis dimanapun Anda berada, ini merupakan salah satu contoh kandang untuk peternakan sapi perah. Jadi untuk standarnya di Indonesia sesuai dengan iklimnya, kurang lebih tinggi kandang adalah 3 meter karena agar suhunya tidak terlalu panas dan juga tidak terlalu dingin, agar sapi-sapi kita bisa nyaman untuk tinggal di kandang tersebut. Dan juga penempatan untuk memberi makan dan juga minum tingginya dari tanah kurang lebih 1 meter. Ya, usahakan sapi-sapi tersebut mudah untuk mengambil makan dan juga mudah untuk mengambil minum. Nah, ini yang bundar itu adalah tempat minumnya. Jadi setelah sapi-sapi tersebut makan, untuk minum sudah tersedia di samping sapi tersebut. Dan lantai dari kandang tersebut harus terbuat dari beton, karena agar tahan terhadap injakan-injakan sapi, dan juga harus diberi karpet agar sapi tersebut nyaman. Kebersihan kandang harus selalu berkala pagi dan sore. Kotoran-kotoran sapi harus selalu dibersihkan ya, terutama kalau mau memeras susu sapi tersebut. Jadi setelah kandang sudah bersih, sapi-sapi harus dimandikan ya, disemprot dengan tekanan air yang kuat agar kotoran-kotoran yang ada di badan sapi tersebut betul-betul bisa bersih. Setelah disemprot, jika masih kurang bersih perlu disikat dengan sikat yang agak kuat agar betul-betul bersih kondisi sapi sebelum diperas susunya. Karena kenapa? Menjaga kebersihan susu agar nanti ketika susunya diperas, kotoran-kotoran itu tidak sampai jatuh masuk ke dalam wadahnya susu tersebut. Setelah selesai dimandikan, bersih sapinya sudah, kita mulai memeras ya. Jadi dikasih mentega dulu tangan kita agar nanti tidak menyakiti bagian susu sapi tersebut dengan tekanan-tekanan tangan kita. Dengan cara seperti ini kita bisa lihat secara langsung cara memeras susu manual ya. Ya, dilakukan terus-menerus. Nanti ketika terasa sudah kurang licin, diambil lagi mentega, dioleskan di telapak tangan kita dan diperas lagi. Untuk lebih detail, nanti kita bisa wawancara langsung dengan pemilik sapi tersebut. Arif, selamat sore. Selamat sore. Terima kasih waktunya. Mohon maaf mungkin mengganggu waktunya. Jadi untuk
kali ini memang saya mau mengupas habis tentang peternakan sapi yang mungkin Bapak Arif sudah jalankan. Mungkin ada beberapa pertanyaan yang akan saya ajukan ke Bapak yang nantinya bisa menjadi referensi kepada seluruh para sahabat bisnis dimanapun berada. Ya, mungkin Bapak Arif kurang lebih sudah berapa tahun peternakan ini? Kurang lebih sekitar 4 tahunan lah. 4 tahun ya. Untuk tips kira-kira apa yang bisa disampaikan kepada sahabat bisnis untuk memelihara sapi? Mungkin yang pertama pemilihan jenis bibit, kira-kira bibit apa yang bagus, unggul? Yang pertama untuk bibit unggul itu ada yang namanya sapi perah elit. Sapi perah elit ya, itu bagus ya. Terus bagus. Yang kedua ada jersey. Jersey juga bagus ya. Yang ketiga ada peranaan semental sama sapi perah. Jadi itu gabungan, Gabungan. semental disilangkan dengan sapi perah. Nah, itu sahabat bisnis ya, salah satu tips yaitu memilih jenis bibit unggul untuk sapi perah yang mana biar supaya nanti mungkin hasil susunya maksimal. Seperti itu Pak Arif ya. Terus kalau kira-kira untuk jenis konsentrat yang diberikan selain ini rumput, konsentrat khusus untuk meningkatkan kualitas susunya apa kira-kira? Konsentrat itu banyak sekali sih Mas. Kalau konsentrat yang bagus itu saya ngambil dari KUD. Ya. Itu merknya mungkin Profit. Oh, Profit itu bagus ya. Iya. Kalau mau lebih bagus lagi dicampur sama ketela. Singkong. Iya, singkong. Jadi itu dicampur agar supaya nanti bisa meningkatkan hasil lebih bagus. Ya. Terus kira-kira kalau dari yang sudah berjalan ini, 1 ekor sapi itu per hari normalnya yang bagus itu keluar berapa liter susunya? Kalau susu sapi normal, susunya itu sekitar 25 liter. 25 liter iya. Normal ya? Normal. Terus untuk harga saat ini? Harga saat ini sekitar 5.600. Anggaplah itu 5. Itu yang rendah itu. Rendah, yang bagus mungkin 6.000. 6.000 kalau dikali 25 artinya sekitar 150.000 per hari. Terus kalau untuk kira-kira 1 ekor sapi per hari yang dikonsumsi mulai konsentratnya, rumputnya, butuh tenaganya, kalau dihitung itu kira-kira berapa? 1 ekor sapi itu per hari itu masuk rumput, konsentrat, sama ketela itu sama pohong itu sekitar 75. 75. Artinya kalau memang dirinci secara mendetail, profit 1 ekor sapi per hari rata-rata 75.000. 2 ekor sapi. 2 ekor sapi ya. Artinya berarti 1 ekor sapi ketika 150 per hari berarti butuh untuk operasional sekitar 40.000 per hari. Itu sahabat bisnis dimanapun Anda berada, luar biasa sekali ternyata dari 1 ekor sapi ya Anda bisa mendapatkan profit sekitar 100.000 kalau itu dalam kondisi normal dengan perawatan yang bagus, dengan kualitas pemilihan bibit yang bagus. Itu beberapa tips-tips yang memang sahabat bisnis semuanya harus pelajari. Bagaimana cara memilih bibit yang unggul, bagaimana memilih jenis konsentrat yang unggul, bagaimana merawat sapi agar supaya menghasilkan hasil yang maksimal. Ya, itu mungkin beberapa dari tips-tips yang Bapak Arif berikan tentang bagaimana memilih bibit yang unggul, perawatan yang bagus. Terus untuk berikutnya Pak Arif, ini saya lihat untuk pembuangan kotoran, kalau mungkin saya lihat di tempat-tempat lain pembuangan kotoran sangat kumuh. Tapi kalau lihat saya di kandangnya Bapak Arif ini kok sangat bagus pembuangan limbahnya. Ini kira-kira diarahkan kemana sih limbah ini sebenarnya? Ini untuk dijadikan biogas Mas.
Ini untuk masak ibu rumah tangga. Iya, keperluan rumah tangga. Nah, kalau biogas ini satu hari bisa untuk mengisi full ini diperlukan untuk 2 hari. 2 hari itu pembuangan limbah dari sapinya. Jadi 2 hari kotoran sapi dimasukkan ke sini untuk diproses, Iya, diproses. untuk perapian. Iya, untuk perapian. Rumah tangga. Nah, ya. Untuk caranya Mas ya, ini kan Ini dari aliran ini. aliran ini nanti saya bersihkan, ditaruh sini, nanti diaduk bisa supaya mencair, terus masukkan ke tabung itu. Tabung. Iya, tabung. Lanjut. Tabung itu mengolah gas itu mecah sendiri. Artinya memilah, menguap ya, menguap terus ini disalurkan ke sini, ada pipa paralon ini. Nah, ini langsung di dapur langsung bisa nyala. jadi setelah kotoran itu masuk ke tabung yang besar, ya, yang mana di situ uapnya dari kotoran itu dikumpulkan dan lalu naik melewati pipa ini, ya, ini terbuat dari pipa plastik karena yang tahan karat. Jangan memakai pipa besi karena nanti akan kalah dengan uapnya kotoran sapi tersebut. Dari pipa itu masuk ke dalam dapur, ya, di situ ada alat tersendiri untuk mengukur seberapa tinggi kadar karbon yang mana nanti akan menghasilkan apinya. Dari paralon tersebut, dari pipa itu turun masuk ke kompor, ya. Kompor yang digunakan bisa menggunakan kompor yang biasanya memakai LPG biasa. Jadi bukan kompor khusus. Jadi memang dari sisi lain, selain hasil dari ternak sapinya, artinya limbah pun bisa dimanfaatkan untuk menjadi alat keperluan rumah tangga, seperti itu. Baiklah. Ya, luar biasa sekali sahabat bisnis ya. Ternyata limbah dari kotoran sapi bisa dimanfaatkan untuk menjadi biogas yang mana bisa digunakan untuk ibu rumah tangga memasak. Artinya, jika ini juga bisa disalurkan ke rumah-rumah tetangga, di situ masih menghasilkan rupiah tentunya. Mungkin seperti itu beberapa pertanyaan, ya, mudah-mudahan bisa menginspirasi sahabat bisnis dimanapun Anda berada. Terima kasih Bapak Arif atas waktunya.